Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Bilkis dengan NPM 1009021919063 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisba Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Strategi Pemanfaatan Zakat Infak Sedekah ZIS di Las Persis Kota Bandung. Latar belakang. Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama dalam pembangunan Indonesia hingga saat ini. Jawa Barat termasuk ke dalam peringkat populasi penduduk tertinggi dengan total populasi sebanyak 49.339.670 jiwa. Kota Bandung menduduki urutan dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 107,44%. Sehingga upaya yang dilakukan dalam memulihkan ekonomi untuk mengatasi kemiskinan dilakukan dengan zakat, infak, sedekah untuk mensejahterakan umat dan membantu mengatasi kemiskinan di Kota Bandung. Permasalahan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat menjadi alasan utama masyarakat dalam memilih tempat menunaikan zakat, yaitu faktor kredibilitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelola zakat. Permasalahan zakat infak sedekah yang terjadi di Las Persis yaitu kurangnya jamaah Persis, pendampingan dan pengawasan dalam program umat mandiri yang kurang maksimal, banyaknya mustahik yang meminta bantuan bukan untuk kebutuhannya tetapi untuk hal yang tidak semestinya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana strategi pemanfaatan ZIS terhadap perekonomian umat di Las Persis Kota Bandung. Yang kedua, apa yang menjadi faktor kekuatan dan kelemahan dalam pendayagunaan ZIS di Las Persis Kota Bandung. Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui strategi pemanfaatan ZIS terhadap perekonomian umat di Las Persis Kota Bandung. Yang kedua, mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan dalam pendayagunaan ZIS di Las Persis Kota Bandung. Kerangka pemikiran. Keputusan membayar zakat, infak, sedekah melalui lembaga amil zakat ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari persepsi, pengetahuan, kepercayaan, dan pengalaman pribadi. Faktor eksternal terdiri dari kompetensi lembaga amil zakat dan pengalaman orang lain. Yang kedua ada kemudahan, yang ketiga akuntabilitas dan transparan, yang keempat ada sosial, yang kelima ada alokasi. Dari faktor internal dan eksternal ini menghasilkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman menjadi alat analisis SWOT dengan menghasilkan strategi pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah. Metode penelitian. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif, sumber datanya data primer, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara bertempat di kantor lembaga amil zakat Persis, observasi dilakukan di Kabupaten Bogor, analisis datanya menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian, pemanfaatan dana ZIS dialokasikan kepada 8 asnaf. Yang kedua, strategi pemanfaatan ZIS diimplementasikan dalam program umat mandiri. Yang ketiga, program umat mandiri terbagi menjadi dua, yaitu bersifat partisipatif dan pemberdayaan. Yang keempat, Z-Chicken merupakan program umat mandiri yang bersifat pemberdayaan dengan adanya pelatihan, pemberian modal, dan pendampingan. Kondisi eksternal, ada peluang dan ancaman. Peluangnya jam operasional buka lebih awal. Yang kedua, pemasaran dilakukan secara offline. Ancamannya adanya persaingan dengan kompetitor lain, bahan baku yang tidak bisa dibeli dari luar, dan adanya pembaruan cita rasa tepung. Kondisi internal ada kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya, Las Persis menjalankan setiap program sampai ke pelosok daerah. Menjalankan 5 program unggulan, sudah mempunyai SK dari Kemenag, mereport hasil ZIS secara berkala, memanfaatkan media sosial dengan baik, adanya kerjasama dengan lembaga zakat yaitu Basnas, cita rasa dari Z-Chicken sendiri dalam program Muat Mandiri, segi harga yang terjangkau dan lebih berasa gurihnya dari segi rasa. Kelemahannya, kurangnya jamaah versi itu sendiri, pendampingan dan pengawasan dalam program umat mandiri yang kurang maksimal, banyaknya mustahik yang meminta bantuan bukan untuk kebutuhannya tetapi untuk hal yang tidak semestinya. Yang terakhir, stok barang Z-Chicken kosong. Arah strategi dalam pemanfaatan ZIS dan Persis. Arah strategi yang diambil oleh Persis adalah menetapkan strategi agresif pada pemanfaatan ZIS. Strategi agresif ini merupakan situasi yang menguntungkan yang memiliki kekuatan dan peluang. Sehingga dengan kekuatan yang dimiliki dapat memanfaatkan peluang yang akan menjadi keuntungan bagi Las Persis itu sendiri. Kesimpulan, strategi pemanfaatan ZIS terhadap perekonomian umat mandiri di Las Persis sangat membantu dalam memberdayakan mustahik mengembangkan usahanya dengan memberikan pelatihan, modal, dan pendampingan usaha yang sesuai dengan keahlian mustahik. Berdasarkan hasil analisis SWOT dalam pemanfaatan ZIS di Las Persis diketahui bahwa Las Persis menghasilkan strategi agresif. Yang kedua, menghasilkan strategi diversifikasi, menghasilkan strategi turnaround, dan menghasilkan strategi defensif. Presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.